Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Untuk kali ini kita akan menginformasikan P3K Guru tahun 2022 teman-teman ya. Sebetulnya seperti apakah prioritas utama bagi pelamar. Jadi ya untuk pengadaan P3K Guru tahun 2022 ini berdasarkan sosialisasi Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 dari Dirjen GTK Kemendikbudristek. Itu kata kuncinya adalah pengajuan formasi dari pemerintah daerah teman-teman. Jadi semua akan tergantung dari pengajuan formasi dari Pemda setempat. Untuk selanjutnya, jadi berdasarkan sosialisasi Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 secara virtual, yaitu pemerintah kembali membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru di tahun 2022 yang prioritaskan kategori pelamar 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Sedangkan pelamar prioritas 2 yaitu THK 2, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara lulusan yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pun telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi Permen PAN RB nomor 20 ini mempertimbangkan bagaimana kita memenuhi jumlah guru dengan kualitas dan sebaran yang baik. Jadi ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Alex Denny dalam sosialisasi Permen PAN RB nomor 20 2022 secara virtual, jadi pada hari Kamis bulan Juni tahun 2022. Pengadaan P3K Guru tahun 2022 dapat diikuti oleh dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada pengadaan P3K Guru 2022 terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi pada tahun 2021 kemarin. Sementara pelamar prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Yang arahnya kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang shortage atau kekurangan saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas. Jadi jelas dari Deputi PAN RB. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum masih sama dengan seleksi pada tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan CAT UNBK untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dipilih oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Peraturan Menteri PAN RB nomor 20 2022 diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan 3D terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi pemerintah daerah berani untuk mengusulkan formasi guru. Jadi
kita akan perjuangkan karena guru adalah pelayanan dasar untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia yang maju seperti yang telah dicita-citakan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyampaikan untuk mekanisme penempatan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022, pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas 1, di mana sebanyak 193.994 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 langsung ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi di prioritas 1. Prioritas penempatan bagi yang sudah lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar secara berurutan, yaitu yang pertama THK 2, yang kedua guru non-ASN di sekolah negeri, yang ketiga lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Untuk selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2 atau THK 2 dan prioritas 3 guru non-ASN di sekolah negeri. Terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Jika pada seleksi tersebut formasi masih tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya bagi pelamar umum. Pak Iwan menjelaskan formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Pemda yang tidak yakin apakah formasi yang sudah diajukan di 2021 akan hangus atau tidak. Kami menegaskan tidak, yang artinya formasi guru ASN P3K tahun 2021 yang masih tersisa sebanyak 2.392 tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022. Saat ini total formasi yang sudah diajukan Pemda termasuk guru agama untuk tahun 2022 adalah sebanyak 345.631, artinya jumlah ini baru sekitar 35% dari total kebutuhan formasi yang ada. Bapak Iwan menuturkan kunci keberhasilan pengadaan P3K Guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh Pemda. Jadi ini bukan hanya pemenuhan secara kepegawaian, tetapi juga layanan yang diberikan atas pendidikan yang bisa dijangkau seluruh masyarakat sehingga SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi inilah prioritas bagi pelamar pada pengadaan P3K Guru tahun 2022, teman-teman. Jadi berdasarkan penjelasan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Deni terkait pengadaan P3K Guru tahun 2022 dalam sosialisasi Permenaker RB nomor 20 tahun 2022, juga berdasarkan dari Bapak Iwan Syahril Dirjen GTK Kemendikbudristek. Mudah-mudahan informasi sekilas ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhir sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.